107,7 FM Radio Komunitas Dwi Jendra. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Dinova dan pastinya Putra Diana, operator yang bertugas pada hari ini di acara Lentera Dwi Jendra. Tentunya kalau saya sudah hadir di Radio Komunitas Dwi Jendra ya, di listeners, tentunya saya tidak akan sendiri di studio. Karena di studio sudah kehadiran dua orang narasumber dari Diskominfos Provinsi Bali. Dan langsung saja kita sapa. Selamat siang. Selamat siang. Waduh, cewek-cewek nih hari ini ya. Baik, kita berkenalan dulu terlebih dahulu dari kanan saya, silahkan mbaknya. Iya. Halo pemirsa, perkenalkan saya Noni Putri Rahayu selaku Saniman Ahli Pertama pada Diskominfos Provinsi Bali. Oke, dan satu lagi silahkan. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Putri Julianti, saya peranata komputer ahli pertama di Diskominfos Provinsi Bali. Oke, mungkin ini informasi juga kepada DJ listeners yang baru aja mendengarkan atau baru menonton kami juga di PDF Yayasan Dwi Jendra. Mungkin bisa diperkenalkan tugas sebagai Sandiman Ahli Pertama dan juga peranata komputer ahli pertama ini seperti apa. Silakan Kak Noni dulu. Ya, baik Kak Nova. Jadi saya selaku Sandiman Ahli Pertama itu tugasnya di Dinas Kominfos itu lebih terkait dengan keamanan siber ya. Oke. Jadi mulai dari misalkan pengecekan kerentanan pada aplikasi di Pemprov Bali, kemudian melakukan monitoring apakah terdapat insiden, kemudian manajemen risiko juga, dan salah satunya juga seperti ini yaitu melakukan literasi digital terkait dengan keamanan siber. Oke, wah pas banget ya dengan topik kita hari ini. Nah, kalau dari Kak Tina sendiri sebagai peranata komputer ahli pertama seperti apa? Silakan. Kalau saya sendiri kurang lebih sama ya, karena kita kan di bidang yang sama di bagian persandian. Jadi saya menerima aduan terkait tentang aplikasi, kemudian memberikan literasi juga. Oke, jadi tujuannya hampir sama ya. Yes. Nah, kebetulan pada hari ini di listeners ya dan juga pemirsa PDF Yayasan Dwi Jendra, pada hari ini kita mengangkat topik yang pastinya semua orang sudah tahu gitu ya. Sekarang dunia digital lagi marak dan juga lagi berkembang banget, yaitu adalah Internet of Things di listeners. Di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat ini memang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspeknya. Dari kehidupan manusia salah satunya. Nah, salah satu inovasi teknologi yang semakin berkembang dan juga berperan penting dalam era digital saat ini adalah Internet of Things. Nah, menurut dari Kak Tina sendiri, bisa dijelasin gak sih ke DJ listeners dan juga penonton PDF Yayasan Dwi Jendra, apa yang dimaksud dari Internet of Things ini? Ya, Internet of Things atau kita sebutnya IoT ya. Iya. IoT itu merupakan sebuah konsep teknologi di mana terdiri dari 4 komponen. Oke. Empat konsep khususnya. Konsep pertama adalah berupa perangkat fisik. Perangkat fisik ini bisa berupa sensor, mesin ataupun alat sehari-hari yang kita gunakan. Kemudian konsep kedua adalah harus terhubung dengan jaringan internet. Konsep ketiganya dapat dikendalikan atau dapat dipantau melalui jarak jauh. Yang terakhir adalah untuk membantu meminimal intervensi manusia. Jadi tanpa ini ya, mengurangi ikut campur manusia. Jadi langsung dari teknologi tersebut menggunakan internet. Oke, jadi seperti itu di listeners. Kita pasti sering banget ya dengar IoT ini gitu kan, Internet of Things. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tina, dan sekarang mengapa IoT ini menjadi begitu penting dan juga relevan nih di era digital saat ini, Kak Noni? Ya, jadi pemirsa untuk IoT ini sendiri ya tentunya inovasi teknologi itu diperuntukkan untuk memudahkan kehidupan manusia ya. Nah, sama halnya juga dengan IoT ini, karena IoT ini dapat mempercepat proses efisiensi dan juga otomatisasi. Kemudian karena adanya efisiensi dan otomatisasi ini tentunya mempermudah kehidupan kita, dan dari IoT ini juga kita dapat mengambil keputusan lebih cepat karena datanya itu berupa real time. Nah, apalagi IoT ini sangat mendukung transformasi digital yang sekarang sedang digadang-gadangkan di Indonesia, kan Nova. Oke, jadi seperti itu ya di listeners. Jadi sudah tahu, sudah dijelasin juga tadi sama Kak Tina dan juga Kak Noni mengenai apa itu Internet of Things dan kenapa ini begitu penting di tahun 2025 ini khususnya ya. Nah, itu masih permulaan, masih di awal-awal udah hot banget pembahasan kita tentang Internet of Things ini. Jangan kemana-mana dulu untuk penonton PDF Yayasan Dwi Jendra dan juga di listeners
listeners yang sedang mendengarkan, karena sebentar lagi kita juga akan kembali dengan topik yang sama, yaitu adalah Internet of Things. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya boleh banget telepon di 0361264284. Nanti kita lanjut lagi ya Kak Tina, Kak Tonik. Dan buat DJ listeners jangan dulu kemana-mana, tetap stay tune di 107,7 FM. 107,7 FM Radio Komunitas Dwi Jendra. Pas banget ya, pembahasannya adalah Internet of Things dan lagunya adalah My Facebook. Oke, DJ listeners, kita kembali lagi dengan pembahasan kita mengenai Internet of Things bersama dua narasumber yang tentunya dari Diskominfo Provinsi Bali mengenai Internet of Things. Tadi sudah dijelaskan apa itu Internet of Things dan mengapa IoT ini sangat penting ya. Dan untuk yang selanjutnya buat DJ listeners juga informasinya, apa saja sih contoh nyata penerapan IoT ini dalam kehidupan sehari-hari, Kak Tina? IoT sendiri banyak digunakan di berbagai bidang ya. Mungkin salah satunya di kesehatan itu ada smartwatch. Jadi kita pasti ada yang pernah memakai ya, lagi yang bisa, tren ya. Itu salah satunya bisa mendeteksi detak jantung kita, memonitoring detak jantung, kemudian hasilnya dikirimkan ke smartphone kita. Apakah itu bagus atau enggak, itu kan kita bisa lihat. Kemudian di bidang pertanian itu mungkin salah satunya ada alat untuk penyiram otomatis. Kemudian untuk di rumah sendiri, di smart home itu ada untuk memantau CCTV. Ini kan sering juga ya, kita bisa lihat dari smartphone bagaimana apakah ada aktivitas mencurigakan, itu kita bisa terima notifikasinya dan memantau dari jarak jauh sesuai konsep yang saya jelaskan di awalnya. Kemudian di bidang transportasi ada lampu yang di jalan biasanya kalau dia cuacanya redup, gelap, itu otomatis akan menyala. Nanti kalau sudah terang dia akan mati sendiri. Ya, itu salah satu contoh IoT. Tanpa disadari kita semua udah menggunakan itu ya, kayak smartwatch kita gunakan, lampu otomatis yang kalau ada getaran langsung muncul gitu ya. Wah, ternyata itu DJ listeners bagian atau contoh-contoh dari penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sebenarnya cara kerja teknologi IoT ini secara umum, Kak Noni? Ya, jadi seperti yang sebelumnya sempat dijelaskan oleh Kak Tina ya, untuk IoT ini ada konsepnya, ada perangkat seperti misalkan sensor atau kamera, kemudian ada konektivitas seperti jaringan WiFi atau jaringan seluler, kemudian ada juga pemroses data itu melalui cloud atau edge computing. Nah, jadi si sensor ini misalkan contohnya si perangkat sensor ini mengumpulkan data. Nah, data yang sudah dikumpulkan ini kemudian dikirimkan melalui internet ke sistem. Nah, sampai di sistem ini, maka data tersebut akan diproses, akan dianalisis, kemudian diambil keputusan atau nanti ditampilkan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami. Nah, misalkan contohnya tadi sudah sempat dijabarkan juga oleh Kak Tina ya. Misalkan kalau saya ambil contohnya di sensor suhu di ruangan. Nah, misalkan si sensor ini kan perangkatnya, dia mencatat, dia mendeteksi bahwa suhu di ruangan itu sampai 31 derajat Celcius gitu misalkan. Nah, kemudian data yang dicatat oleh si perangkat ini dikirimkan melalui internet ke sistem. Nah, di sistem itu ada aturan. Kalau misalkan suhunya di atas 30 derajat Celcius, maka harus menghidupkan AC. Nah, jadi si sistem ini memerintahkanlah si AC untuk hidup. Nah, akhirnya si AC ini hidup secara otomatis. Jadi menyala, otomatis dia menyala kalau suhunya di atas 30 derajat Celcius. Jadi seperti itu kan, Nova. Wah, gitu cara kerjanya ya di listeners. Kita mah make-make gampang ya. Tapi ternyata ada prosesnya di situ. Jadi seperti itu di listeners cara kerja teknologi IoT secara umum ya. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada manfaatnya, manfaat utamanya IoT ini bagi masyarakat umum, Kak Tina? Manfaat utamanya tentu saja untuk mempermudah pekerjaan, di mana lebih cepat, lebih efisien. Itu untuk masyarakat umum ya. Tapi kalau kita bagi setiap bidang pasti ada manfaat lain. Misalnya dari bidang kesehatan, itu bisa kita lebih gampang memantau dan membuat hidup lebih sehat misalnya. Kemudian kalau bidang pertanian tentu saja menambah produksi hasil panen itu misalnya. Kemudian apalagi ya, kalau di jalan
tetap begini juga bisa menghemat energi. Ya, kan otomatis juga itu sih. Oke, jadi tanpa kita sadari manfaat utamanya bagi masyarakat umum seperti Anda yang sedang mendengarkan kali ini di listeners ya, banyak sekali manfaatnya dalam Internet of Things ini. Nah, bagaimana dengan aspek keamanannya nih? Ini kadang-kadang masyarakat kan kalau sudah ngomongin internet udah langsung trust issue gitu ya. Gimana nih aspek keamanan dan privacy dalam penggunaan IoT ini, Kak Noni? Ya, jadi pemirsa, untuk IoT ini sendiri ya, yang namanya juga kita sudah berkecimpung di dunia internet 100% aman ya. Pasti benar. Ada saja celah kerentanannya. Sama halnya dengan IoT ini, dia juga membawa risiko keamanan yang bisa timbul jika tidak dikelola dengan baik, seperti itu pemirsa. Nah, misalkan saja ya contohnya seperti yang dijabarkan tadi oleh Kak Tina, ada CCTV ya, smart home, bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Nah, misalkan kalau CCTV IoT ini misalkan diretas oleh hacker, nah jadi hacker kan bisa mengakses rekaman CCTV kita ya, bisa melihat, bisa memantau situasi di rumah kita misalkan secara langsung. Apalagi misalkan nanti rekamannya itu disebarkan atau dipublikasikan misalkan ke publik gitu ya. Dan tentunya ini melanggar privasi si pemilik rekaman tersebut, apalagi tanpa izin. Nah, itu juga menjadi membahayakan si pengguna juga kalau misalkan ketahuan nih di jam-jam berapa biasanya rumahnya sepi, itu terkait keamanan dan juga privasinya. Nah, oleh karena itu bagi pemirsa yang menggunakan IoT itu jangan lupa untuk menerapkan keamanannya, seperti misalkan kalau ada password default dari perangkat IoT-nya itu agar diganti, jangan gunakan password default. Kemudian memastikan kalau enkripsi datanya, misalkan komunikasinya, karena ini ada banyak sekali perangkat yang terkoneksi jadi enkripsi juga harus diperhatikan. Kemudian sering juga rutin untuk update firmware-nya. Nah, yang paling penting itu kesadaran si pengguna sendiri akan privasinya. Oke, jadi seperti itu di listeners ya, kita sendiri yang harus secure terhadap IoT yang kita miliki gitu ya. Baik di listeners, itu dia tadi pembahasan kita di sesi kedua. Namun kita masih banyak punya sesi lainnya. Untuk itu Anda jangan kemana-mana. Anda silakan boleh bertanya di live chat di YouTube PDF Yayasan Dwi Jendra, atau juga bisa telepon di 0361264284 di Radio Komunitas Dwi Jendra dan dengarkan langsung di 107,7 FM. Nanti kita lanjut lagi ya, Kak Nonik dan juga Kak Tina. Dan buat DJ listeners dan juga pemirsa yang menyaksikan PDF Yayasan Dwi Jendra, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107,7 FM Radio Komunitas Dwi Jendra. 107,7 FM Radio Komunitas Dwi Jendra, kembali lagi di Lentera Dwi Jendra bersama Diskominfos Provinsi Bali, tentunya bersama dua narasumber yang sudah siap untuk memberikan informasi kepada DJ listeners dan juga penonton PDF Yayasan Dwi Jendra yang sedang menonton hari ini. Nah, tadi kita juga sudah mempersilahkan kepada DJ listeners dan juga penonton PDF untuk bertanya gitu kan ya seputar Internet of Things, dan kali ini sudah ada yang ikut komentar dan juga ikut berpartisipasi di YouTube ya. Untuk No Name, nah untuk Anonik atau Kak Tina nanti bisa menjawab ya. Itu pertanyaannya adalah, apakah semua produsen dari IoT ini sudah memperhatikan aspek keamanan sejak dari desain security by design-nya? Nah, silakan, siapa yang ingin menjawab? Kak Nonik dulu ya. Oke, silakan. Oke, jadi pemirsa, untuk produsen IoT apakah sudah memperhatikan security by design ya? Kalau menurut saya mungkin belum semuanya ya, karena walaupun sebenarnya untuk keamanan di IoT ini sangat-sangat penting untuk diperhatikan, namun sepertinya prakteknya di lapangan ini bervariasi ya. Mungkin ada yang sudah menerapkan security by design atau ada yang belum. Nah, ini yang menyebabkan produsen itu sudah atau belum menerapkan security by design, kemungkinan dari jenis atau skala perusahaannya. Misalkan kalau perusahaannya sudah besar gitu, sudah terkenal misalkan seperti Google, itu pasti cenderung memperhatikan aspek keamanannya, karena berpengaruh juga terhadap reputasinya mereka. Apalagi juga karena mereka skalanya besar, juga harus tunduk terhadap regulasi-regulasi seperti itu. Kemudian bisa juga karena terkendala biaya, karena kalau misalkan untuk penerapan security by design ya, misalkan untuk audit keamanannya, untuk misalkan penetration testing softwarenya, kemudian untuk sertifikasi perangkatnya, nah itu mungkin
memerlukan biaya yang lumayan ya. Jadi untuk si produsen ini dapat memasarkan produknya lebih murah, jadi mungkin justru biaya di keamanannya yang dikurangi. Seperti itu. Oke, jadi nggak semua ya. Jadi buat digital listeners yang ingin menggunakan fasilitas IoT ini harus dipilah-pilah dulu gitu ya. Mungkin dari Kak Tina ada yang ingin ditambahkan? Untuk produsen mungkin kita nggak bisa ya meratakan semua mengatakan semuanya sudah mengikuti, tapi di sini saya lebih menekankan mungkin untuk pengguna ya lebih bijak untuk memilih bagaimana dari perusahaannya misalnya, kita pastikan ini bisa mungkin lebih terpercaya gitu kan. Atau kita bisa juga lihat dari standar-standarnya yang sudah dipatuhi dari regulasi pemerintah ya, misalnya udah sesuai standar Indonesia atau belum, seperti itu misalnya. Oke, jadi konsumennya yang harus lebih informatif lagi ya terhadap penggunaan IoT ini. Nah, ada satu lagi nih pertanyaan dari Agus Raditya Holding yang ingin bertanya, di tengah ramainya penggunaan IoT, apakah ada hal negatif dari kemudahan ini? Silahkan mungkin Kak Noni dulu. Ya, jadi mungkin sempat tadi saya jebarkan juga ya terkait dengan risiko keamanan dari IoT ini. Ya, IoT ini istilahnya seperti pisau bermata dua ya, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya, tergantung dari orang yang memanfaatkan IoT tersebut. Seperti tadi misalkan seperti misalkan ada smart car nih, misalkan dan smart car-nya itu ada orang yang memiliki smart car, kemudian smart car-nya itu diretas, jadi dikendalikan remnya, terus kemudian pintunya dikunci, tidak bisa dibuka. Nah itu kan bisa, atau misalkan sistemnya diotak-atik AI-nya gitu misalkan, sampai membuat AI-nya itu salah mengambil keputusan, harusnya belok kanan dia malah lurus dan nabrak gitu misalkan. Nah itu kan jadi juga membahayakan nyawa juga, bisa sampai seperti itu kasusnya. Oleh karena itu seperti yang disebutkan tadi oleh Kak Tina, jadi tetap penting dari sisi penggunanya itu harus aman, memperhatikan keamanannya, seperti itu. Baik, nah mungkin Kak Tina ada yang ingin ditambahkan, silahkan. Ya, saya kurang lebih sama dengan Kak Noni ya. Memang untuk teknologi pasti ada rentan di keamanannya, dan salah satunya untuk data ya, itu kan teknologi kan pasti mengambil data kita. Kita yang harus lebih hati-hati dalam menggunakannya. Misalnya contohnya kita untuk menggunakan suatu perangkat IoT, mungkin pilih sesuai kebutuhan ya, jangan cuma ikut tren nanti nggak digunakan, karena itu kan data kita juga terus nggak digunakan, dikasih ke orang, nah itu kan rentan juga. Jadi sesuai kebutuhan kalau sesuai kebutuhan kita lebih lebih aware di sana, lebih menggunakannya dengan bijak. Oke, nah sangat benar sekali di listeners ya, dan pas banget nih masukan dan juga informasinya untuk kita para pengguna IoT tanpa kita sadari ini sebenarnya ya. Nah, pas banget tadi sempat disinggung masalah AI gitu ya, dan juga beberapa kali mengatakan bahwa teknologi IoT ini. Nah, pastinya di listeners dan juga penonton PDF Yayasan Dwi Jendra ingin tahu juga mengenai apa sebenarnya perbedaan antara IoT dengan teknologi lain seperti cloud computing atau AI ini. Silakan Kak Tina. IoT itu sebuah perangkat atau alat. Jadi ada bentuk fisiknya. Kalau alat tersebut seperti yang saya jelaskan sebelumnya bisa berupa cloud computing, itu merupakan media penyimpanannya. Media penyimpanannya bisa Google Drive atau website untuk membantu mengambil keputusan. Jadi memberikan opsi ya, keputusan apa yang harus diambil dari hasil dari IoT itu, dari data yang diambil gitu. Jadi ketiganya ini memang saling bersinergi. Jadi untuk membantu kita, cuman tetap keputusan kan di manusianya. Ini adalah sebuah perangkat gitu. Jadi kita disediakan jadi sesuai dengan kebutuhan kita dan fungsinya beda-beda gitu ya. Baiklah, di listeners, semakin bertambah sesi gitu ya, semakin hangat juga pembahasan kita mengenai Internet of Things ini, dan juga makin banyak informasi yang bisa kita ketahui sebenarnya apa sih kemudahannya, positif dan negatifnya, dan fungsinya apa, tujuannya apa dari Internet of Things ini.
ini. Nanti kita lanjut lagi ya Kak Tina dan juga Kak Nonik di sesi selanjutnya. Jadi buat DJ listeners kita masih 20 menit lagi. Jadi silahkan nih jika ingin bertanya di sosial media juga boleh ya kan. Dan juga boleh di YouTube-nya langsung di PDF Yayasan Dwi Jendra, atau bisa langsung telepon di 0361264284. Untuk itu jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 107,7 FM dan tetap menyaksikan PDF Yayasan Dwi Jendra. 107,7 FM Radio Komunitas Dwi Jendra, kembali lagi di Lentera Dwi Jendra bersama Diskominfos Provinsi Bali, dan juga masih bersama Kak Nonik dan juga Kak Tina dengan sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai Internet of Things ya pada siang hari ini Kak Nonik dan juga Kak Tina. Tadi sudah banyak sekali dibahas dan juga banyak sekali interaksi yang sudah dilakukan oleh para penonton PDF Yayasan Dwi Jendra dan juga pendengar Radio Komunitas Dwi Jendra 107,7 FM. Dan untuk yang selanjutnya pastinya para DJ listeners dan juga para penonton ingin mengetahui apakah dan juga bagaimana peran dari pemerintah dalam mengatur penggunaan IoT ini. Silahkan Kak Noni. Ya, baik Kak Nova, tentunya pemirsa peran dari pemerintah ini sangat strategis ya, baik dari sisi regulasi, kemudian infrastruktur, dan juga dari segi literasi digitalnya. Misalkan pemerintah menyusun misalkan standar dan keamanan pemanfaatan atau keamanan IoT, kemudian mempersiapkan infrastrukturnya yang diperlukan, kemudian dan juga mengedukasi ke masyarakat atau misalkan ke pelaku industri agar dapat memanfaatkan IoT ini secara bijak dan juga aman. Jadi dapat mendukung transformasi digital dan yang berdaya guna seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, ada perannya. Tenang saja kok buat DJ listeners dan juga penonton ya. Dan untuk yang selanjutnya, bagaimanakah kita ini sebagai pengguna dapat memanfaatkan IoT secara bijak dan aman Kak Tina? Baik, kalau untuk pertanyaan ini kan tadi sempat saya singgung ya beberapa. Mungkin saya kelompokkan lagi kalau untuk agar bijak dan aman dari segi komponennya. Pertama mungkin dari alat kita pastikan produsennya dulu seperti yang dijelaskan oleh Kak Noni tadi. Produsen kita lihat apakah ini terpercaya, kemudian bagaimana dengan dukungan teknisnya kalau terjadi sesuatu. Kemudian dari alat juga dari jaringan, pastikan juga jaringannya kita gunakan jaringan yang aman. Kalau bisa ini jaringan yang berbeda ya dengan jaringan seluler yang kita gunakan. Kemudian kalau mungkin juga bisa gunakan VPN. Kemudian enkripsi kalau lebih aman ya. Kemudian selanjutnya dari sisi pengguna untuk password mungkin ya ini kita harus lebih hati-hati, jangan sampai seperti yang disampaikan Kak Noni tadi, password jangan pakai password default yang admin gitu. Misalkan diganti gunakan password yang kuat terdiri dari 12 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, simbol, angka gitu ya. Ada kombinasinya. Jadi tidak mudah ditebak. Dan juga lakukan pergantian passwordnya secara berkala. Selanjutnya gini juga perlu kita, selain kita mengetahui ini, perlu juga diinformasikan untuk keluarga nih, misalnya orang tua kita kan kurang gini ya, kurang ya apa sih ini mungkin dipakai sembarang atau ditulis passwordnya gimana gitu kan. Jadi orang lain bisa tahu nih, bisa ngakses itu. Nah itu kita perlu himbau juga untuk tidak melakukan hal itu. Oke, benar sekali nih ya. Passwordnya terpampang nyata karena takut lupa gitu. Alasannya mulai sekarang harus memang dijaga gitu ya. Nah, buat Kak Nonik dan juga Kak Tina, ini ada pertanyaan dari YouTube PDF Yayasan Dwi Jendra dari No Name. Dia ingin bertanya bagaimana pendekatan berbasis AI atau ML ini dapat membantu mendeteksi anomali dan potensi serangan pada jaringan IoT secara real time. Nah, mungkin siapa yang ingin menjawab? Kak Noni dulu, silakan. Jadi pemirsa, kalau misalkan penggunaan AI dan juga machine learning untuk IoT ini tentunya sangat bermanfaat ya, apalagi misalkan dalam menemukan anomali pada jaringan IoT. Jadi bisa dengan kita melatih model AI atau machine learning ini dengan data yang berlabel. Jadi misalkan
yang mana data yang normal, kemudian yang mana data yang anomali gitu. Jadi nanti si AI dan machine learning ini dapat mengenali data mana yang anomali dan data mana yang memang normal. Nah, setelah ditemukan ini anomalinya, maka kita langsung dapat notifikasi bahwa ada anomali, atau justru sistemnya sudah langsung otomatis bertindak apa yang harus dilakukan, misalkan dengan diisolasi gitu sistemnya gitu untuk tidak penyebaran anomalinya lebih lanjut seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Apa ada tambahan lagi dari Kak Tina? Ya, saya kurang lebih setuju. Kemudian mungkin ini ya tadi belum saya sampaikan untuk keamanan itu kan terkait anomali. Seandainya nih terdeteksi ada yang mengakses gini kita dari luar, itu bisa kita aktifkan dua faktor. Ya, multifaktor. Jadi kita terima notifikasi yang mana dari ponsel kita, kalau tidak kita konfirmasi atau tidak kita setujui, itu tidak dapat diakses. Itu bisa kita lakukan. Bisa dilakukan seperti itu ya. Baik, wah tidak terasa sekali pembahasan kita sudah sangat melebar dan juga kita jadi terbuka dan juga melek informasi nih terhadap Internet of Things ini. Nah, mungkin di sesi akhir adakah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan kepada para pendengar, penonton juga di PDF Yayasan Dwi Jendra terkait penggunaan dan pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin Kak Noni terlebih dahulu, silakan. Jadi pemirsa, IoT ini peluangnya tentunya sangat besar sekali, namun jangan lupa untuk disikapi dengan cerdas dan juga hati-hati. Jadilah pengguna yang bijak dan kritis terhadap teknologi. Jadi jangan sampai takut menggunakan IoT, yang penting kita lengkapi diri kita dengan keamanan yang sesuai. Apa saja keamanan yang harus kita terapkan, itu kita terapkan. Jadi jangan takut menggunakan IoT. Oke, dari Kak Tina silakan. IoT itu kan teknologi yang seperti pisau bermata dua, seperti dikatakan Kak Noni ya. Selain kita harus bijak, peduli juga dengan keamanan data kita, kita juga harus lebih mempertimbangkan nih kalau mau menggunakan seperti yang saya sampaikan sesuai apa sih yang kita butuhkan. Jadi nggak sekedar ikut tren gitu, supaya tidak berlebihan aja gitu. Ini jangan berlebihan gitu ya, dan juga kita juga harus paham gitu terhadap apa yang kita gunakan dalam Internet of Things ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Kak Tina dan Kak Nonik dari Diskominfo Provinsi Bali yang sudah hadir di Radio Komunitas Dwi Jendra dan juga sudah tayang di PDF Yayasan Dwi Jendra. Nah, di listener, sedikit informasi untuk Anda bahwa acara ini juga akan setiap bulannya akan ada, mungkin akan lebih banyak lagi, lebih seru ya. Lebih banyak lagi dan lebih banyak informasi yang akan disampaikan. Nah, di listeners, terima kasih sudah menyaksikan dan juga sudah mendengarkan mengenai tema kita pada hari ini, Secure Your Digital World with Internet of Things, di Radio Komunitas Dwi Jendra dan juga PDF Yayasan Dwi Jendra. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih dari Diskominfo Provinsi Bali yang sudah menyempatkan hadir meskipun di luar sana sedang hujan badai ya nampaknya. Baiklah, di listeners, kalau begitu tidak terasa sudah hampir 1 jam kebersamaan kita di acara Lentera Dwi Jendra pada siang hari ini. Langsung saja dari Jalan Kamboja nomor 17 dan Pasar Bali, lantai 3 gedung Yayasan Dwi Jendra. Saya Dinova dan juga Putra Diana, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dwi Jendra FM, the only educational radio station in Bali, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye.